Oke, ini soal yang terakhir yang saya suruh kalian coba sendiri. Sebenarnya dia sama dengan yang sebelumnya, yang revisi aktiva tetap. Cuma di sini saya ganti aja sih. Gimana kalau misalnya belinya itu bukan di awal tahun tapi di pertengahan tahun. Jadi di sekarang belinya, beli asetnya itu bukan di awal tahun tapi di pertengahan tahun. Pertengahan tahun berapa nih? 2 Oke, pertengahan tahun 2018. Nah, ini agak beda sedikit hitungannya ya. Terus untuk yang tadi ya, dibeli 85, pemasangan sama, berarti harga perolehannya tetap 88 juta. Terus 8 tahun, umur ekonomis tetap 8 tahun, nilai residu tetap 8 juta. Terus sama perbaikinya, ada revisi nanti di awal 2020. Terus sama biaya perbaikannya sama 8.400.000. Terus apa lagi? Menambah umur ekonomis juga menjadi 12 tahun. Jadi semulanya 8 tahun, ini ya 8 tahun. Semulanya 8 tahun jadi 12 tahun. Berarti karena perbaikan ini menambah umurnya 4 tahun. Sama kayak tadi berarti ya. Nah, sama yang diminta pertama waktu beli peralatan 25. Gimana sih jurnalnya sih sama aja sih. Yang namanya kita beli berarti ya saya dapat peralatan, bayarnya pakai kas, sama harga perolehannya 80 juta tadi ya. 88 juta. Terus yang nomor 2. Nah, ini biaya depresiasi nih per 31. Nah, perhatikan ya, dari kita belinya 25 Maret sampai 31 Desember nih. Belinya 25 Maret ke 31 Desember, tidak full 1 tahun ya. Nah, hitung ini kan metodenya apa ya? Oh, garis lurus ya. Sama metodenya garis lurus. Metodenya garis lurus. Oke. Garis lurus berarti rumusnya harga perolehan 88 juta tinggal dikurangi sama nilai residu 8 juta dibagi umur ekonomis 8 tahun. 88 kurang 8, 80 bagi 8. 10 juta per tahun kalau full 1 tahun. Cuma tadi kan belinya dari Maret ke Desember. Nah, kalau misalnya belinya di Maret, berarti kita asumsikannya udah belinya tahun depan aja. Itu ya, bulan depan maksudnya. Maret, April, karena udah 25 Maret kita anggapnya belinya ya udah April aja, udah anggap belinya bulan April karena udah lewat dari tanggal ini ya. Karena udah di tanggal 25. Oke, kita anggapnya beli dari April. April ke Desember itu berapa bulan sih? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan ya. Berarti nanti ini 10 jutanya, beban penyusutan 10 juta harus kalikan lagi dengan 9 per 12. Berapa sih? 9 per 12 kali 10 juta. 7.500.000 ya. 7.500.000. Oke, berarti beban penyusutan untuk tahun 2018 itu, untuk tahun 2018 lah ya, itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 7.500.000. Di sini saya tulis 7,5 juta ya. Itu untuk yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3 biaya penggantian komponen sama seperti sebelumnya, biaya penggantian mengurangi akumulasi penyusutan, makanya akumulasi penyusutannya kita pindahkan ke debit. Perbaiki mengeluarkan kas sebesar 8.400.000. Oke, nah selanjutnya yang ribet lagi itu adalah yang di nomor 4. Nah, yang di biaya depresiasi ya. Di sini sebenarnya sama, kita pakai tabel dulu, tapi karena nggak cukup, saya pakai halaman lain aja. Oke, nah sekarang kita hitung tahun-tahunannya dulu deh. Tahun-tahunannya seperti biasa ya. Tadi belinya kapan tuh? 25 Maret. Oke, 25 Maret 2018. Oke, karena ini pertengahan tahun hitungnya harus hati-hati ya. Ini kan jadi dari 25 Maret 2018 ke 2019. Nah, ini 1 tahun. 2 tahun, 3,
5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 25 Maret ke 25 Maret 2019 1 tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini ada 8 tahun ya. Semula kan memang umur ekonomis kita kan ada 8 tahun. Oke, terus perbaikinya tadi di mana? Di sini kan awal 2020 ya. Sama nggak tanggal? Oke, sama ya. Di awal Januari 2020. Nah, harus perhatikan ya. Yang 2018 itu tidak full 1 tahun karena dia cuma dari 25 Maret. Tadi kita asumsikannya itu jadi belinya April ke Desember tadi berapa? 9 bulan kan? Nah, yang 2019 iya dari Januari ke Desember itu pas 1 tahun. Nah, jadi ini udah pakainya itu 1 tahun 9 bulan. Nah, sisanya berarti yang belum kepake berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang belum kepake itu 6 tahun. 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 tahun cuma jangan lupa di 2016-nya tuh sisanya ya. Ini kan 9 bulan berarti sisanya berapa? 3 bulan kan? 9 tambah 3, 12. Oke, sisa yang belum kepake ya. Oke, terus 6, 7. Oke. Nah, terus kan katanya kan tadi di sini ya. Nah, di sini menambah umur ekonomis jadi 12 tahun. Jadi semulanya itu dia 8 tahun, ditambah jadi 12 tahun, berarti menjadi 12 tahun. Berarti ada tambahan sekitar 4 tahun. Nah, tambahan 4 tahunnya ini nanti tambah di sini. 6 tambah 4 tahun karena ada perbaikan jadi berapa? Jadi 10 tahun, 10 tahun lebih 3 bulan gitu ya. Atau kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya nggak bisa hitung ini 6 tambah 4 dapat 10, ya udah kalian dari awal udah gini aja. Kan tadi kan semulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semulanya kan ada 8 tahun aja kan. Tapi karena perbaikan katanya jadi 12 nih, ya udah 8, 9, 10, 11, 12 saya tambahkan lagi. 26, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, totalnya ini 12 tahun nih. Ini ingat ya, sampai 25 Maret. Nah, makanya dia ada lebih nanti, lebih. Januari ke Maret kan lebih 3 bulan. Ya seperti biasa lah, ini awalnya 9 bulan, sisanya nanti di akhir periode 3 bulan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sisanya ada 10 bulan. Cuma nanti untuk yang di sini nanti dia lebih 3 bulan, 10 tahun lebih 3 bulan gitulah ya. Terus nanti untuk hitung beban penyusutan jadi terpecah beginilah. Mana tadi? Balik. Oke. Kita belum buat tabelnya ya. Kita buat tabelnya dulu. Ini periode tahunnya, ini harga perolehan, ini beban penyusutan, yang ini berarti akumulasi penyusutan, nah ini nilai buku gitu ya. Lalu tadi belinya di 2018, belinya di 2018 cuma 25 Maret. Nah, makanya harga perolehannya tadi 88 juta. Terus beban penyusutannya sebenarnya 10 juta, tapi karena tadi kan belinya Maret sampai Desember kan cuma 9 bulan ya tadi. Makanya kita kalikan 9 per 12 akhirnya dapat 7,5 juta. Khusus tahun pertama memang 7,5 juta. Oke. Terus akumulasi penyusutan berarti sama dengan beban penyusutan tahun pertama sama 75 juta. Nah, beban penyusutannya nilai bukunya didapat dari harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan 88 juta kurangi akumulasi penyusutan 7,5. Hasilnya 80.500. Nilai buku di sini 80.500. Nah, kalau udah kita lanjut lagi di 2019. Kalau 2019 itu full ya, bukan 25 Maret tapi kita full dari 1 Januari ke 1 Desember 2019. Itu
full 1 tahun. Nah, kalau full 1 tahun ya kita pakai ini 10 juta full 1 tahun. Kan 10 juta per tahun. Jadi kita di sini pakai 10 juta. Untuk akumulasi ditambah aja 7 tambah 10, 17, 500. Nah, untuk nilai buku berarti dikuranglah harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan. 88 kurang 17.500 dapatnya 70.500. 70.500. Oke. Nah, sampai di sini lalu tadi udah sampai akhir 2019 kan, ternyata ada revisi. Ada revisi di awal tahun 2020. 2020 ada revisi. Nah, revisi seperti biasa. Ini berarti akumulasi revisi kita tadi 8.400.000 kalau nggak salah. Oke, 8.400.000 ini akan mengurangi nilai akumulasi penyusutan. Jadi ini 17.500.000 kita kurangi dengan 8.400.000 karena mengurangi akumulasi penyusutan. Coba 17.500.000 dikurangi tadi perbaikinya berapa? 8.400.000 ya. 8.400.000 dapatnya 9.100.000. 9.100.000. Nah, kelebihan. Oke. 9.100.000 ya. Nah, sekarang ini tetap 88 juta. Nah, sekarang nilai bukunya kita perbaiki juga nih. Karena tadi akumulasi kita kurangi, karena ada perbaiki, ya udah ini kita perbaiki juga. Cara dapatkan nilai buku itu harga perolehan dikurangi akumulasi. 88 dikurangi 9,1 dapatnya 78.900. Nah, jadi nanti angka yang dipakai udah bukan ini, tapi setelah revisi, setelah diganti jadi ini. Fokuslah ke nilai buku yang ini yang 78.900. Nah, jadi kalau misalnya mau hitung ini nanti ya udah kita hitung ulang. Di mana ya bagusnya ya? Oh, di sini aja lah. Jadi kalau mau hitung yang poin keempat ya, yang ini biaya depresiasi tahun 2020 pas di tahun kita perbaiki itu, cara hitungnya adalah beban penyusutannya hitung beban penyusutan kan harga perolehan dikurangi nilai residu bagi tahun kan, cuma harga perolehan jangan pakai 88, pakai yang nilai buku tadi 78.900 7.8.900. Nah, kalian pakai ini dikurangi dengan nilai sisanya sama ya. Nih, nilai sisa sama seperti sebelumnya. Nilai sisa kan sama seperti sebelumnya. Di sini kita lihat sebelumnya berapa nilai sisanya? 8 juta. Oke. 8 juta. Berarti kurangi 8 juta. Ingat ya, garis lurus emang gitu ya, harga perolehan kurangi nilai residu. Harga perolehannya kita pakai nilai buku karena tadi ya ada revisi. Jadi terus tinggal dibagi dengan sisa umur nih. Nah, sisa umur kan tadi waktu kita hitung dia campur-campur. 10 tahun, 3 bulan. Nih gimana caranya kalau campur-campur? Makanya saran saya ubah semuanya ke bulan. 10 tahun, 1 tahun kan ada 12 bulan. Kalau misalnya 10 tahun ada berapa bulan? 10 kali 12, 120 ya. 120 ditambah dengan 3. Jadi 123 bulan. Makanya saran saya ini kalian ubah ke bulan. Makanya tadi yang teman kalian kerja ini ubah ke bulan. Jadi 123. Nah, 123 coba kita bagi dulu. 78,9 kurang 8 dibagi dengan 123. Dapatnya 576. 423. Ini saya bulatkan aja ya, 423. Kalau teman kalian kan tadi ada koma-komanya, ini saya bulatkan penuh. Jadi 576 423. Oke, sebenarnya kan 422,764, cuma saya bulatin penuh jadi begini. Nah, ini jadi beban penyusutan per bulan. Ingat ya, per bulan. Jadi kalau misalnya Oke, jadi kalau misalnya di sini kan dia mintanya beban depresiasi 31 Desember kan. Nah, jadi dari 1 Januari tadi perbaikannya kan 1 Januari ke 31 Desember kan pas tuh 1 tahun. Nah, tadi kan beban penyusutan kita berapa di sini? Per bulan, 1 bulan 576. Kalau misalnya dia minta per tahun, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, kan dia mintanya per tahun nih. Ya udah dikali 12 saja. Jadi 576. Nanti kalian 576 423 kali 12. 6 juta
6.917.076. Nah, ini untuk beban penyusutan yang setelah direvisi. Udah sampai sini aja sih. Cuma kalau misalnya kalian mau tabel penyusutan yang lengkap, bentar saya buatin. Oke, jadi ini ya, ini nggak perlu dibuat sih, ini cuma untuk pengetahuan aja. Jadi sebelumnya kan begini kan dia kan beban penyusutannya kan. Nah, setelah ada revisi dia beda. Coba kalian perhatikan beban penyusutan sebelumnya 10 juta berubah dia. Nah, ini kenapa saya kasih keterangan untuk info aja. 2018 kan kita memang beli 25 Maret. Nah, 25 Maret ke 31 Desember kan memang 9/12. Makanya di sini itu saya kalikan 9/12 khusus tahun pertama. Lalu ini seperti biasa tadi beban penyusutannya begini. Ini saya bulatkan, ada pembulatan. Makanya hasil akhir harusnya kan tadi berapa, nilai buku kita harusnya 8 juta kan. Nah, karena ada pembulatan makanya dia nggak pas 8 juta. Ini nggak masalah kok, yang penting kurang lebih gini lah jawabannya. Nah, ini untuk tahun yang terakhir ini memang cuma tinggal 3 bulan aja ya. Jadi dia sisanya aja gitu. Biasalah kalau beli di bukan awal tahun kan kalian pernah pelajari. Nah, begitulah kira-kira ya. Ini kalau misalnya cara kerjanya pakai tabel. Oke, kalau ini cara pengerjaan, kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan tabel, sama aja sih sebenarnya ya. Jadi nanti harga perolehannya ini, lalu tadi bahan penyusutan tahun 2018 kalikan tadi 9/12 dapatnya 7,5, 10, lalu perbaikannya dapat 78.900. 78.900-nya sama dengan tadi di tabel ya. Oke, jadi salah satu aja, kalau mau pakai tabel boleh, pakai ini boleh. Terus umur ekonomisnya kita ubah ke bulan karena campur-campur kayak gini, lalu tinggal dibagiin aja, ini kurang ini, bagi dengan bulannya, ini kurang nilai sisa bagi dengan bulannya dapat ini. Lalu kalau mau cari yang per tahun tinggal dikalikan dengan 12 gitu aja ya untuk yang revisi penyusutan.